Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak-gerak bebas. Nama saya Claudia Monica. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemahaman sistem hukum bisnis di Indonesia. Mengenai pengertian hukum, apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan hal tersebut harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Maka definisi hukum bisnis sendiri adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Fungsi hukum bisnis ini adalah untuk memahami hak dan kewajiban dalam praktek bisnis. Aspek pokok dalam hukum bisnis ini ada dua. Yang pertama, aspek kontrak perjanjian yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk yang kedua, aspek kebebasan, yaitu membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Ruang lingkup hukum bisnis ini contohnya seperti kontrak bisnis, jual beli, hak atas kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis. Sumber hukum bisnis ini berasal dari yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua perjanjian atau kontrak, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensi, dan yang kelima adalah doktrin. Yang kedua, saya akan mendeskripsikan tentang badan usaha dengan nama Claudia B, usaha jualan madu. Claudia B menjalankan bisnis di bidang perdagangan, yaitu bisnis madu. Kami menjual madu dalam kemasan 650 ml, 1300 ml, dan kami juga terima pesanan souvenir madu dalam bentuk jar, size-nya seperti 75 ml. Dasar hukum pendirian usaha ini dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berisi tentang perseroan dengan modal minimal 5 juta. Tata cara pendirian usaha ini yang pertama yaitu pengajuan permohonan izin usaha kepada Dinas Perdagangan. Sebelumnya didahului dengan pengurusan surat domisili badan usaha dari kelurahan dan kecamatan setempat. Untuk yang kedua, pengajuan izin tempat usaha kepada pemerintah daerah untuk memperoleh SIO. Untuk yang ketiga, pengajuan permohonan izin usaha kepada lembaga terkait. Untuk kepemilikan modalnya, uang dipakai sebagai pokok untuk berdagang. Jadi, modal ini merupakan harta benda, bisa berupa uang, barang, dan sebagainya, yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Untuk struktur organisasinya tidak ada dikarenakan semua tanggung jawab dan resiko ditanggung sendiri. Untuk tanggung jawab usaha ini bersifat tidak terbatas, artinya harta kekayaan usaha dagang melainkan sampai harta kekayaan pribadi pemiliknya. Jika badan usaha ini bubar, maka pembubarannya diajukan kepada pemerintah daerah setempat dan dinas terkait. Terima kasih.